Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Al-ayat. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan khatib untuk pertama kalinya berwasiat khususnya untuk diri khatib sendiri dan umumnya untuk jamaah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini di tahun 2025 ini ketika kami berkumpul bergaul di masyarakat, beberapa pengusaha dan beberapa orang itu rata-rata mengeluhkan kondisi khususnya perekonomian Indonesia. Kemarin barusan kita kumpul dengan para pemilik travel, rata-rata mengeluhkan sama, khususnya tidak jadinya dibatalkannya visa corona, rugi habis-habisan katanya. Dan tidak hanya pengusaha travel, hampir rata-rata orang marketing juga menyatakan bahwa daya beli masyarakat kali ini menurun. Guru-guru juga sambat. Begitu luar biasanya sehingga kami selaku ustaz memberikan nasihat sedikit yang mungkin pada hari ini bisa bermanfaat, bahwa setiap orang selama hidup di dunia pasti akan mengalami ujian. Tidak mungkin tidak. Yang kedua, kita harus bermindset bahwa ujian itu apa menimpa kita, permasalahannya ada pada diri kita. Itu logikanya kalau di angan-angan menjadi ujian, pasti sebentar lagi akan menaikkan derajat kita, menaikkan keinginan kita, hasil-hasil kita, atau bukan yang lain. Maksudnya seperti ini, bahwa ketika kita diuji oleh Allah, terkena suatu masalah, harusnya kita tambah senang. Mengapa? Setiap ada ujian pasti akan berbarengan dengan kemudahan. Makanya orang kalau tidak mau ujian ini harusnya dikatakan orang aneh. Mengapa seperti itu? Di kampus ini saja mau lulus S1 ya harus ujian dulu, skripsi, S2 tesis. Kalau udah gitu ya melalui karya ilmiah. Kalau tidak gitu tidak bisa. Makanya logikanya manusia harusnya kalau diuji harus tambah bangga, tambah senang. Karena sebentar lagi akan naik derajat. Cuma terkadang kita ini yang menyikapi, ya memang di Al-Quran sendiri dikatakan innal insana khuliqa halu'a. Jadi manusia ini memang berkeluh kesah. Disebutkan seperti itu bukan malah, ya kan memang sifat kita, Ustaz. Sudah Al-Quran menyatakan keluh kesah. Bukan seperti itu. Maksudnya Al-Quran menyebutkan itu, kita diberi peringatan, diberi dari Allah, sehingga kalau kita bisa melampauinya, maka derajat kita akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga, kita harus yakin la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji hambanya di atas kemampuannya. Pasti sudah diatur. Oleh karena itu, dalam surat Al-Insyirah yang kami baca tadi, kita akan sedikit membahas Al-Insyirah dengan waktu yang singkat ini. Ini sebenarnya surat yang bagus untuk kita kaji di saat ini, sehingga kita mendapat masalah, mendapat ujian, maka kita bisa bangkit bahkan lebih sukses dari sebelumnya. Masyaallah muslimin rahimahullah. Al-Insyirah sendiri artinya adalah melapangkan dada, menerima. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an bahwa engkau sudah aku lapangkan dadanya, aku permudah masalah-masalah kamu. Wa wada'na 'anka wizrak, dan kami pun telah menurunkan beban yang ada di pundak kamu. Ini kalau kita bahas masalah tafsir secara global, secara singkat, bahwa ketika kita ada masalah, kita harus mengingat-ingat bahwa beban kita yang banyak itu sudah diringankan oleh Allah. Coba diingat-ingat, menurut tafsir dikatakan seperti itu. Ketika kita ada masalah, misalnya gagal dalam ujian, alhamdulillah, saya sudah beberapa kali sudah 1 sampai semester 7 sudah berhasil. Ini tinggal terakhir, pasti ada sesuatu yang perlu kita renungkan. Kasarannya seperti ini, masyaallah muslimin. Ketika Allah menguji jenengan, menguji saya dengan suatu permasalahan, Al-Insyirah mengatakan, kalau ingin sukses, ingat-ingatlah bahwa Allah telah menyelesaikan masalah engkau yang sekian banyaknya. Kenapa? Hanya gara-gara masalah yang sekarang ini satu saja, engkau justru akan putus asa. Coba direnungkan, umur jenengan berapa sampai sekarang berapa? Contoh saya, umur sudah 43. Mulai dari S1, S2, S3 selesai, tetapi mengapa? Gara-gara hanya misalnya jamaah yang tidak jadi berangkat roda, kita menyesal. Seolah-olah yang sudah diringankan Allah tidak terpikirkan oleh kita. Lupa dalam masalah yang sudah diselesaikan Allah menurut Al-Insyirah sudah banyak. Mengapa Anda tidak yakin? Mengapa gara-gara satu masalah yang sekarang ini kau ragu kepadamu kata Allah? Ingat-ingatlah masalah yang sudah diselesaikan oleh Allah banyak sudah. Alladzi anqadha dhahrak, dan jangan hanya mengingat masalah-masalah yang sudah selesai. Kalau dulu selesai, kata Allah pasti akan selesai. Tambah lagi alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Aku angkat bagaimana nikmat-nikmat yang telah aku berikan. Disuruh oleh Allah mengingat-ingat nikmat yang sudah diberikan. Ketika ada masalah, misalnya proyek kita gagal, ingat-ingat berapa proyek kita yang sudah hasil. Contoh, kita punya anak 4, satu yang mungkin bermasalah. Disuruh oleh Allah ingat-ingat yang 3, jangan yang 1, supaya kita bersyukur. Nikmat Allah sudah banyak diberikan kepada kita. Mengapa Anda hanya ingat yang 1? Rata-rata memang kehidupan ini seperti ini. Di kampung kita saja, misalnya ada 40 penduduk, kakak, rumah 36 misalnya itu senang dengan kita, hanya 2 atau 3 yang memusuhi kita, seolah-olah ketoknya hanya 3 orang ini. Urip kampung ini masalah dirasamu. Padahal yang 36 ini jenengan baik. Mengapa Anda tidak ingat-ingat nikmat Allah? Justru hal yang permasalahan baru yang itu untuk tujuannya adalah menguji engkau, meningkatkan derajat engkau. Justru engkau tidak mau nikmat-nikmat yang sudah diberikan Allah, tidak diiling-iling. Makanya selain mengingat-ingat masalah yang sudah diselesaikan oleh Allah dan yakin bahwa kalau yang dulu selesai, mengapa sekarang tidak selesai?
Yang kedua adalah diminta oleh Allah, mengingat nikmat yang diberikan oleh Allah, bukan masalah yang diingat oleh Allah. Saya sering di keluarga saya sendiri dengan istri saya, ketika anak itu tidak mau suruh belajar, saya hanya mau simpel. Saya selama anak saya mau sholat subuh berjamaah, mau ngaji sudah aman. Lalu kenapa seperti itu? Iya, kalau kita bersyukur dengan alam, maka la azidan nabi, ditambah nikmatnya. Walaupun waktu ketika kita kufur, inna azabil nikmat kita akan dikurangi. Maka diminta oleh Allah dalam menghadapi permasalahan ini, kita mengingat-ingat nikmat yang diberikan oleh Allah. Ya. Yang ketiga, singkat kalau mengaku bersama, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini adalah kalimat atau huruf sambung yang sifatnya itu langsung, tidak terputus dengan kalimat yang sesudahnya atau sebelumnya. Jadi langsung, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, tidak boleh pisah. Fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan. Sudah kalimatnya fa nyambung, ada inna lagi. Maka sesungguhnya di balik permasalahan yang engkau hadapi saat ini, bersama itu akan ada kemudahan. Diulang 2 kali oleh Allah. Bayangkan kita saja seumpamanya ngomong rektor ragu-ragu sampai diulang 2 kali saya ragu-ragu, bahasa kita kok bacot. Ini Allah yang ngomong dengan kalimat tauhid, ada apa-nya, ada tauhidnya. Di sini seolah-olah Allah menyindir kita. Apa yang kau ragukan dari saya? Saya menyatakan bahwa di balik masalah Anda bersama kemudian sampai diulang 2 kali dengan kalimat tauhid. Di ayat lain Allah yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Di balik kesulitan bersamaan dengan kemudahan. Bukan kemudian, Pak, itu langsung nyambung. Pasti bersamaan dengan kemudahan. Kalau kita mampu melaksanakan sabar dalam menjalankan itu, dan yakinlah seseorang yang diuji itu harusnya bangga. Yang awal yang saya katakan, karena apa? Ketika ujian itu datang, berarti sebentar lagi kita akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tahu itu dari anak kita, dari diri kita, dari bapak ibu kita. Kita harus melihat semuanya, jangan hanya pada kita. Sekarang ini kita terlalu sempit memaknai rezeki seolah-olah itu uang. Anak kita sehat, istri kita sore kan tidak pernah berpikir. Banyak ulama-ulama jadi dikasih Allah gara-gara apa? Gara-gara istrinya sangat hebat sekali. Banyak itu cerita-cerita seorang ulama jadi kekasihnya Allah gara-gara istrinya yang sangat cerewet. Disyukuri oleh mereka jadi kekasih Allah. Mungkin yang miskin sabar dengan kemiskinannya, yang kaya sabar dengan kaya dengan apa? Memberikan sedekah. Apapun yang diberikan oleh Allah, ujian semuanya itu ujian. Kekayaan juga ujian. Jangan dikira kekayaan itu adalah nikmat. Kalau kita tidak bisa memanfaatkannya, maka kita akan jatuh. Kemiskinan, kecerdasan juga itu ujian. Saya pun diberi ilmu seperti itu juga ujian. Mampu nggak menyampaikan? Apa ketika menyampaikan? Ketika tidak lulus, maka akan jatuh juga sama. Tapi kalau lulus, maka bersamaan dengan itu derajat saya akan dinaikkan, derajat jenengan akan dinaikkan. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin, monggo. Ketika kita ada masalah khususnya tahun-tahun ini, di mana banyak orang sambat, banyak orang berkeluh kesah, kita yakin permasalahan yang dulu-dulu sudah banyak diselesaikan oleh Allah, yang ini pasti selesai. Yang kedua, kita ingat nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah. Dan yang ketiga, kita harus yakin sampai bulan 2 kali oleh Allah bahwa di balik kesulitan ada kemudahan. Dan terakhir, ila rabbika farghab, mintalah pada Allah, doalah pada Allah, pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bis sabri wa anta arhamar rahimin.
nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun minal khashiyin. Gunakanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, tetapi ini merupakan hal yang berat kecuali bagi orang yang khusyuk, orang yang mantap, orang yang yakin. Mari pada kesempatan ini kita berdoa kepada Allah agar kita diyakinkan akan pertolongan Allah, diyakinkan akan bahwa kesabaran kita pasti akan membuahkan hasil. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal kafirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu